Be strong. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton. Masih dalam latihan soal mengidentifikasi unsur cerita imajinasi part 1. Soal nomor 1. Teks imajinasi adalah A. Teks yang berisi gambaran suatu objek dengan sejelas-jelasnya. B. Teks yang berisi prosedur langkah melakukan sesuatu. C. Teks yang menerangkan sesuatu pokok persoalan dengan disertai gambar atau data. D. Teks yang mengungkapkan pendapat penulis disertai dengan argumentasi dan bukti yang kuat. Soal ini menanyakan pengertian dari teks imajinasi. Yang A. Teks yang berisi gambaran suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Nah, ini selaras dengan pengertian teks imajinasi yang intinya adalah menggambarkan suatu objek. Sedangkan yang B, teks yang berisi prosedur langkah melakukan sesuatu. Ini adalah pengertian dari teks prosedur. Yang C, teks yang menerangkan sesuatu pokok persoalan dengan disertai gambar atau data. Teks eksposisi. Sedangkan teks yang mengungkapkan pendapat penulis disertai dengan argumentasi dan bukti yang kuat. Berarti teks argumentasi. Maka jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua, unsur yang membangun karya sastra atau teks imajinasi dari dalam disebut dengan A. Unsur intrinsik, B. Unsur ekstrinsik, C. Unsur ekstrinsik intrinsik, D. Unsur ekstern. Sebuah karya sastra itu terbangun atas unsur-unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur yang membangun dari dalam disebut dengan unsur intrinsik, sedangkan unsur yang membangun dari luar disebut unsur ekstrinsik. Maka jawabannya adalah yang A. Soal ketiga, berikut ini yang bukan merupakan pengelompokan cerita imajinasi berdasarkan latar waktu terjadinya adalah A. Cerita imajinasi waktu sezaman, B. Cerita imajinasi latar waktu masa lampau, C. Cerita imajinasi latar waktu yang akan datang, D. Cerita imajinasi total. Ya, cerita imajinasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dikelompokkan berdasarkan waktu kejadiannya, dan yang kedua dikelompokkan berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengelompokan berdasarkan waktu terjadinya itu ada latar waktu sezaman, latar waktu masa lampau, dan latar waktu masa yang akan datang. Sedangkan berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Maksud dari latar waktu sezaman adalah cerita terjadi pada saat ini. Kemudian pada latar waktu masa lampau adalah menceritakan segala sesuatu yang sudah terjadi pada waktu yang lalu. Sedangkan latar waktu yang akan datang itu berkisah, isi ceritanya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau cerita imajinasi total itu cerita yang diangkat dari kejadian-kejadian yang sifatnya itu hanya khayal, artinya tidak benar-benar terjadi, tidak pernah ada di dalam dunia nyata. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D. Soal nomor 4. Sesuatu yang menjadi ide dasar cerita dalam penulisan cerita imajinasi disebut dengan A. Alur, B. Tema, C. Sudut pandang,
D. Amanat. Ini menanyakan tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik diantaranya alur, tema, sudut pandang, dan amanat. Nah, alur itu apa? Alur merupakan rangkaian cerita. Tema, ide dasar, sudut pandang adalah cara pengarang bercerita. Kemudian amanat adalah nilai-nilai atau hal-hal baik yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penulisnya. Maka jawabannya adalah yang B. Tema. Soal nomor 5. Cara pengarang memposisikan diri dalam bercerita disebut dengan A. Gaya bahasa, B. Alur, C. Sudut pandang, D. Latar. Di sini yang ditanyakan adalah posisi pengarang di dalam bercerita. Apakah itu gaya bahasa, alur, sudut pandang, atau latar? Gaya bahasa itu cara pengarang menggunakan bahasanya dalam bercerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ini adalah gaya pengarang memposisikan diri. Dan latar ini gambaran waktu tempat terjadinya cerita, atau bisa juga menggambarkan tentang suasana dalam cerita. Maka jawabannya adalah yang C. Sudut pandang pengarang. Nah, terkait dengan sudut pandang pengarang ini biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan ciri cerita imajinasi adalah A. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, B. Mengandung keunikan, keajaiban, kemisteriusan, C. Tokohnya unik, D. Ide cerita sepenuhnya bersumber dari peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri berikut yang bukan merupakan ciri cerita imajinasi yaitu yang D. Mengapa? Karena cerita imajinasi itu ide ceritanya bersifat khayal atau imajinatif yang merupakan hasil daya khayal penulis, sehingga ide ceritanya itu tidak selalu bersumber dari hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Soal nomor 7. Cerita imajinasi yang memakai nama, peristiwa, dan tempat yang ada di kehidupan nyata tetapi dikembangkan dengan disertai imajinasi atau hayalan pengarang disebut dengan A. Cerita imajinasi total, B. Cerita imajinasi irisan, C. Cerita imajinasi lintas sezaman, D. Cerita imajinasi lintas masa lalu. Di sini kalian diingatkan untuk ke hal pengelompokan cerita imajinasi. Dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari dan berdasarkan waktu terjadinya. Nah, berdasarkan waktu terjadinya ada lintas zaman, lintas masa lalu, dan lintas masa yang akan datang. Sedangkan berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari ada imajinasi total dan imajinasi irisan. Kalau imajinasi irisan ini sebagian ceritanya, sebagian ide ceritanya itu menggunakan nama, peristiwa, dan tempat yang ada di kehidupan nyata, tetapi dikembangkan dengan imajinasi atau khayalan pengarang. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau cerita imajinasi total itu sepenuhnya merupakan daya khayal pengarang. Soal nomor 8. Tokoh dalam cerita imajinasi bayangan dalam cahaya adalah. Kalian pernah membaca atau mendengar cerita dengan judul Bayangan dalam Cahaya, bukan? Nah, kali ini kalian diminta untuk menyebutkan salah satu tokohnya. Yang A. Jose, B. Josu, C. Legend of Miracle, D. Bayangan Hitam. Nah, kalian tentu masih ingat jawabannya yang mana? Iya, yang B. Josu.
Soal nomor 9. Keanehan yang terdapat pada diri Josu dalam cerita Bayangan dalam Cahaya adalah: A. Josu bisa mengeluarkan suara auman seperti singa. B. Dalam waktu sekejap, Josu bisa membuat sebuah lubang yang cukup besar. C. Tubuh Josu bisa mengeluarkan kelebatan guntur seperti yang dialami dalam mimpinya. D. Josu bisa meramal kejadian yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang. Nah, kalian tentunya masih ingat ya, bahwa salah satu ciri dari cerita imajinasi itu tokohnya unik. Dinyatakan unik diantaranya karena tokohnya memiliki kelebihan tertentu, keanehan. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah sesuatu yang aneh pada diri Josu dalam cerita tersebut adalah yang tubuh Josu bisa mengeluarkan kelebatan guntur seperti yang dialami dalam mimpinya. Soal nomor 10. Perhatikan kutipan cerita imajinasi berikut. Setibanya di rumah, tiba-tiba tangan Josu bergerak sendiri ketika melihat vas bunga akan jatuh ketika disenggol kucing. Dia langsung pergi ke kamar dan berdiri di depan kaca dan menanyakan kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Latar tempat dalam penggalan cerita tersebut adalah: A. Di sekolah Josu. B. Di perjalanan pulang sekolah. C. Di rumah Josu. D. Di depan kamar Josu. Kalau kita simak kutipan cerita tersebut, di situ ada beberapa kata yang menggambarkan tempat. Misalnya, setibanya di rumah, lalu kemudian pergi ke kamar, kemudian berdiri di depan kaca. Nah, ini semua menggambarkan tentang latar dalam sebuah cerita tersebut, yang kalau kita sarikan latarnya secara umum itu berada di mana? Iya, di rumah Josu. Betul ya. Sekian dulu untuk latihan soal kali ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya bisa mengupdate informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.